Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 12120202661, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1G. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit perihal perwujudan hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi presentasi ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pemaparan materi. Nah, jadi hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, di mana ada hak, di situ pasti ada kewajiban. Keduanya melekat dan mengikat segala tindak tanduk warga negara, baik itu di rumah, di ruang publik, maupun di privat. Sebelum mengetahui hak dan kewajibannya, kenali dahulu yuk dengan pengertian warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang punya kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Setiap warga negara memiliki hak, bahkan semenjak lahir. Hak yang dimiliki oleh warga negara semenjak lahir disebut dengan hak dasar atau hak asasi manusia. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat diambil atau diusik oleh pihak manapun. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli dimulai dari Profesor Dr. Notonegoro. Beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Nah, dalam hal ini tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Nah, Profesor Dr. Notonegoro menyatakan kewajiban sebagai sebuah beban memberikan sesuatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak terpenuhi. Nah, kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang. Hak asasi diseimbangkan dengan adanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi maksudnya adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, maka hak asasi manusia tidak mungkin terlaksana dan ditegakkan. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Seluruh hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini merupakan hak warga negara Indonesia. Yang pertama ada persamaan kedudukan dalam hukum. Yang kedua ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang keempat ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kelima ada hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidupnya tumbuh dan berkembang. Yang keenam, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, kemudian ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Yang kedelapan ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, kemudian yang ke-10 ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Kemudian ada hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia. Adapun contoh hak warga negara yang lain adalah setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Kemudian setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Setiap warga negara berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak untuk menikah. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan sebagainya mungkin ya.
Nah, sementara kewajiban warga negara Indonesia meliputi yang pertama ada wajib menaati hukum dan pemerintah, yaitu dengan cara perwujudannya, yaitu dengan cara membayar pajak, dengan dia menaati rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Kemudian ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kemudian ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, yaitu dengan cara tidak main hakim sendiri dan saling toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, ada wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan kedudukan. Hak dan kewajiban merupakan hak kedudukan. Nah, jadi ketika ada pemilu ataupun pemilihan umum yang lainnya, ya sebagai warga negara kita wajib untuk mengikutinya gitu. Nah, kemudian eh, kedudukan hak dan kewajiban merupakan landasan utama yang dimiliki oleh setiap warga negara. Keduanya punya peranan penting meski bertolak belakang. Namun, perbedaan hak dan kewajiban melahirkan keseimbangan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun, pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Salah satu alasannya ialah karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Namun tak jarang ada juga warga negara yang juga lebih menuntut hak daripada kewajibannya. Nah, jadi jika hal ini dibiarkan, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk itu, ya sebagai warga negara kita perlu memahami perbedaan antara hak dan kewajiban eh, setiap warga negara, baik itu pejabat maupun rakyat ya. Ya mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.